mau nanya ke Om Jo nih. Kalau rumornya Tonali benar, menurut Om Jo siapa yang akan kebuang? Kalau misalkan tadi Pak Pres sudah ngomong, Valero udahlah nggak usah dihitung ya. Cuman kan di situ kita masih ada Eriksen, ada Brozovic, ada Sensi, ada Barella, ada Gagliardini. Gak mungkin kan di tengahnya pakai 6 kan, gak mungkin. Iya. Paling Ya pasti akan Tonali ada 3 gelandang doang. Kira-kira gimana posisinya dia? Iya. Kalau Tonali ya kemungkinan masuk, dia masih 20 tahun. Jadi mungkin posisi rotasi sih pasti iya. Sementara itu Sensi sama Barella kan udah pasti dibeli nih, udah pasti masuk. Ya kan, dia pasti bertahan. Yang pasti bertahan kan Sensi, Barella, Eriksen, Brozovic. Kalau Tonali masuk, Valero keluar, ya yang bisa dijual itu kan Gagliardini sama Vecino. Ya paling itulah. Ya. Oh iya, Vecino juga ada ketinggalan. Korbannya itu paling Vecino sama Jimat padahal itu kesukaan gua tuh. tapi gua di Inter itu. Aku sendiri suka senang sama Vecino ini. Iya. Karena kadang-kadang kau punya kau punya bad time kayak gitu-gitu, maksudnya yang pas lagi ya nggak beruntungnya aja pas namanya permainan main bola, kadang-kadang kau pas lagi nggak beruntung gitu loh. Kalau menurutku ini misalnya Sandro Tonali jadi dibeli ya, saya rasa dia tidak langsung masuk line up secara langsung ya, dia butuh adaptasi setidaknya setengah musim ataupun itu 1 musim. Kita juga mempunyai Sensi, tapi Sensi dan Barella, kelemahan Sensi itu hanya di fisik aja. Main beberapa kali kemarin awal-awal ya, jadi kita backing harus kita lihat tim-tim lawan yang lain lah, terutama tim dari Turin itu komposisi pemainnya tuh antara pemain utama dan cadangan itu hampir merata. Jadi kayaknya kita bisa lah tahun depan bisa yang seperti itu, komposisi pemainnya merata. Jangan lupa juga itu loh Raja Nainggolan balik. Ya. Nah itu Raja mau diintegrasi lagi ke tim. Nih kalau Abdi nih, menurut Abdi. Kalau kita lihat gini, belum, tar dulu. Kalau misalkan pertama Brozovic itu pemain yang paling jauh jangkauannya di Liga Serie A sekarang. Yes. Dia punya keunggulan itu. Barella itu secara tackling segala macam dia baik. Sensi oke lah, Sensi masih bisa dibilang dia belum balik ke performa terbaiknya di sebelum cedera nih. Nah, ada Eriksen, ada Raja Nainggolan. Menurut Abdi, 3 yang akan dipakai di tengah sama Conte itu yang pasti apa? Katanya Eriksen mau ditaruh di depan kan, 1 di depan. Termasuk Tonali. Tonali. Ya, kalau termasuk Tonali ya. Berarti ya ini sebenarnya kedalaman squad bagus sebenarnya kalau Tonali masuk gitu ya. Dan tentu ini bakal jadi sejarah gitu. 3 gelandang Italia semua gitu. Misalnya dimainkan Tonali, Sensi sama Barella gitu ya. Iya. Itu bakal jadi sejarah. Karena kan Inter selama ini identiknya pemain non Itali gitu. Benar ya Om Jo ya? Selama ini ya. Kalau salah. Ya. Nah, mungkin kalau yang jadi masalah kan Eriksen ini tidak bisa main di 3 gelandang sejajar. Eriksen ini posisinya di klasik nomor 10 gitu kan, di IMF gitu. Itu opsinya kalau ngomong formasi jadi 3-4-1-2 atau 3-5-1-1. Kayak posisi Alvarez sama Palacio waktu zaman Mazzarri kan 3-5-1-1 ya cenderungnya. Zaman hitam. Ya, zaman hitam. Alvarez sama Palacio. Kalau untuk di tengah, 1 pasti Brozovic dikunci. 1 lagi Barella, 1 lagi Eriksen. Mau posisinya the best-nya itu. Jadi si Brozovic kayak yang cover daerah paling luas, Barella ball winner, Eriksen kreatif. Oke. Gue sih kayak gitu. Oke. Pertanyaan ke semua. Ya, apakah Tonali akan menjadi the next Pirlo?
Om Jo? Tergantung ya. Kalau Conte masih bertahan, kalau dia tetap pakai 3-5-2, posisinya di Pirlo itu kan Brozovic sebenarnya ya. Tapi kalau dia bisa rotasi, kan Brozovic sama Tonali itu kan 10 besar untuk yang fisiknya bagus ya, yang kilometer larinya bagus dari A. Jadi kalau umpan oke, bola mati oke, dia dribble juga oke, long shot juga oke. Justru Pirlo itu kan kalau waktu zamannya itu kan dia umpan bagus ya kan, bola mati oke, positioning oke, dia bantu. Tapi kalau Tonali ini lebih liar loh, dia lebih liar, dia jelajahnya lebih jauh. Gitu. Jadi kalau mungkin secara fisik, secara apa, sebenarnya kalau dibina dengan benar, Tonali ini bisa di atasnya Pirlo. Kalau dia lihat komposisi yang sekarang ya, lihat dia performa dia yang sekarang ya. Bisa lebih. Makanya yang ujiannya itu ya mental tadi itu. Pada saat dia masuk klub besar, dia bisa nggak mempertahankan itu. Pak Pres, gimana Pak Pres? Dia akan flop kayak Pirlo nggak nih menurut Pak Pres? Saya rasa tuh Tonali itu tidak mau lah dibanding-bandingkan dengan Pirlo lah. Dia tetap mau dia lebih suka diingat sebagai Tonali, bukan sebagai the new Pirlo ataupun apa. Pirlo, ya. Tapi kalau menurutku benar sekali kata Bang Jo tadi bahwa Tonali ini mempunyai kelebihan yang Pirlo tidak punya. Secara teknik dan lain-lain mungkin ada yang menyamai lah bahwa oh ya ini cara bermainnya atau apa seperti Pirlo. Tapi dia mempunyai kekuatan yang saya rasa kalau dari mudanya mungkin bisa digabungkan antara Pirlo dan juga Barella saat ini. Jadi ada kekuatan jelajah juga, ada umpan-umpan juga, dan ketenangan tuh ada keganasan juga punya dia. Kalau dia sering beberapa kali kalau saya lihat, saya sering nonton Brescia kalau pas main gitu, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan sliding tackle walaupun dapat kena kartu kuning atau apa gitu professional foul. Dan ya itu ciri-ciri pemain yang menurut saya kedepannya akan sukses seperti itu. Ya emang dia pemain bagus. Amin. Saat ini tuh komoditi bagus. Belum jadi punya kita. Kalau ke Inter jangan jadi. Kan kalau ke Inter harganya seharga Icardi loh. 50 juta. Komoditi bagus. Dia masih 20 tahun. Harga Icardi. Kondisi. Wow. Kita ingat dulu jual Mario Balotelli di saat ya begitu. Kalau dia nggak, cuman bedanya ya dia bakal Tonali ini bakalan sukses kalau tidak terganggu dengan. Tapi kita belum melihat dia cedera. Jadi kadang-kadang pemain setelah cedera ini yang meragukan. Kita belum melihat dia cedera seperti apa gitu, Bang. Ya. Benar. Abdi gimana, Di? Dia kan Pirlo kan juga ngomong nih, Tonali itu lebih hebat dari gua kalau kata Pirlo. Berarti harusnya dia nggak flop dong kalau di Inter, harusnya. Gimana? Kalau klop nggak klop itu, oh ya silakan Di. Overlapping. Kalau misalnya klub itu balik ke strategi gitu ya, gimana kebutuhan gitu. Tapi kalau gue pribadi agak beban sih. Tonali dikasih julukan the next Pirlo. Kenapa? Pirlo di Inter seperti apa sih? Gagal kan? Ya. Ini pikiran-pikiran secara sosial gitu ya. Terus juga Pirlo juga lu kan pernah ke Brescia juga ya. Apa kurang sabar Internya itu. Nah. gagal menurutku gagal di formasi, gagal di pelatihnya. Ya, gagal ditemukan performa ya. Pas Marco Tardelli ya kalau nggak salah ya. Ya karena mungkin Tonali lebih lengkap kali ya. Pirlo yang upgrade 4.0 mungkin ya. Ya dengan harapannya sih ya ini bisa. Nah itu
Pirlo yang lebih modern gitu, dan harapannya kalau misalnya gabung ke Inter ya mungkin bisa nyetel sama itu, dan biayanya mungkin bisa transfernya bisa diakal-akalin, kasih tambah Pinamonti mungkin atau Esposito mungkin ya. Biasa Inter kan jualan kayak gitu sih. kimcil biasanya, anak-anak kecil itu dijual-jualin Inter buat dapat capital gain. Oke, yang penting Tonalinya mau itu dulu deh. Iya, udah. Mau sih harusnya.